Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersyukur Tuhan menolong kami dalam segala hal yang kami alami dan rasakan. Engkau menuntun kami dengan kasih-Mu yang lembut, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hari-hari kami, dan kami dimampukan untuk terus mengupayakan kasih dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk menerima tuntunan dari Engkau lewat sapaan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati, membuka hati kami sehingga firman Tuhan yang kami baca dan renungkan menjadi pedoman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 6. Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 6. Yang demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Judul perenungan kita pada saat ini adalah Meniru Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah, buah tidak jatuh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa maknanya? Artinya bahwa kebiasaan, karakter, hidup seseorang tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan karakter, kebiasaan, atau hidup orang tuanya. Nah, sehingga pepatah ini menjadi sebuah tolak ukur bagaimana seseorang hidup itu ya tidak jauh dari kebiasaan, karakter dari keluarga tersebut. Nah, dalam bacaan kita pada saat ini disampaikan oleh Paulus bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya bahwa sebagai anak-anak Allah, kita perlu belajar, perlu berkarakter, membiasakan diri seperti tadi, pepatah tadi, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bahwa di dalam diri kita ada hal-hal yang bersifat ilahi. Nah, itu menjadi sebuah pedoman bagi kita, bahwa kita perlu untuk mengupayakan hal tersebut semakin menonjol dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang percaya harus meniru Allah, mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah. Nah, dalam hal ini bacaan kita menyampaikan bahwa
Yesus mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya. Nah, ini artinya apa? Ada pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak Allah perlu meniru Allah dengan menunjukkan kasih seperti yang Kristus telah nyatakan, yaitu pengorbanan. Hidup dalam pengorbanan terhadap sesama. Menyatakan kasih dalam tindakan pengorbanan, ini yang menunjukkan kita memiliki karakter, kebiasaan hidup sebagai anak-anak Allah. Kasih orang Kristen perlu dinyatakan dalam tindakan-tindakan yang bermoral, tindakan-tindakan yang membangun, tindakan-tindakan yang menunjukkan kasih. Maka ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ajakan pada saat ini meniru Allah adalah ajakan yang mengajak kita supaya memiliki hidup seperti kebiasaan Allah yang senantiasa menyatakan kasih. Allah yang senantiasa menyatakan pengorbanan bagi umat yang dikasihinya. Kiranya dalam kita menjalani hidup meneladan Kristus, meniru Allah, dalam pengorbanan yang kita lakukan, kita tidak merasa bosan. Tapi senantiasa hati kita, pikiran kita diisi oleh kesadaran bahwa siapa saya? Saya adalah anak-anak Allah. Kesadaran tentang identitas. Nah, kesadaran identitas itu harapannya dapat terus dipegang, dapat terus menginspirasi kehidupan kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk meniru Engkau. Engkaulah sang sumber kasih. Maka tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup dalam kasih. Engkau telah menunjukkan pengorbanan-Mu, maka mampukan kami ya Tuhan untuk hidup juga saling berkorban satu dengan yang lain. Sehingga hidup yang kami jalani ini adalah hidup yang meniru Allah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.